Tangan Tuhan menyelamatkan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku jika aku berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Doa firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di nama Tuhan, saya sampaikan ucapan selamat malam dan selamat berada kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab sore, petang, malam hari ini. Mari saudara, sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami, pada malam hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Seperti yang Tuhan kami baru naikkan pujian ini tadi Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah berubah. Baik kasih-Mu, baik Tuhan kebaikan-Mu, baik Tuhan, oh Tuhan kuasa-Mu dan keajaiban-Mu, semuanya tidak pernah berubah. Begitu yang dikatakan dalam surat Ibrani. Tuhan juga kiranya Engkau menolong kami pada malam hari ini,
hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan dalam kesempatan ibadah pendalaman Alkitab. Pada malam hari ini Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, Engkau menguasai kami seluruhnya, termasuk juga para Tuhan jemaat-Mu. Hamba-Mu pribadi menyerahkan pelayanan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong hamba segala kekurangan apa yang ada Tuhan dalam diri manusia hamba ini Tuhan. Engkau tutup dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau juga menjamah lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, dan pikiran, perasaan hati, supaya kami tidak Tuhan menyampaikan perkara-perkara lain kecuali yang ada di dalam firman-Mu. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang akan menilai Tuhan pelayanan kami. Oh, itu sebabnya kami merendahkan diri dan menyerahkan pelayanan kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih segala bentuk kuasa kegelapan yang ada di dalam rumah-rumah kami yang akan mengganggu jalannya ibadah kami usir dalam nama Yesus. Semua kuasa kegelapan diperintahkan pergi keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Ya, selamat malam, saudaraku ya. Kita mendapatkan kesempatan kembali dari Tuhan, di mana kita masih diizinkan untuk boleh mengadakan ibadah pendalaman Alkitab. Nah, petang malam hari ini saya mau ajak saudara untuk memeriksa kitab Wahyu, pasal yang ke-16, yaitu dari hal ke-7, cawan murka Allah. Saudara, ada 7 cawan yang dibawa oleh 7 malaikat. Nah, setiap malaikat itu mendapat tugas untuk menumpahkan cawan yang berisi penuh murka Allah. Nah, bentuk murka Allah yang ada pada pasal 16 ini ada kemiripan dengan tulah yang terjadi di Mesir, yaitu pada zamannya Musa. Nah, kita akan melihat sebagian lebih dahulu di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-16 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 saja lebih dahulu, ya. Jadi ini tulah pertama sampai dengan tulah yang keempat. Ya, kita baca. Silakan, Hendri akan membantu untuk membacakannya. Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ya, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Ya, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya, saudara, kita melihat bagaimana cawan murka Allah ini ya ditumpahkan pada waktu itu. Kita mulai dengan cawan yang pertama yang ditumpahkan oleh malaikat yang pertama, ya. Dikatakan di situ setelah cawan itu ditumpahkan, yang terjadi adalah timbullah bisul yang jahat, yang berbahaya
pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya. Lalu kemudian dikatakan itu adalah cawan yang pertama, kemudian cawan yang kedua, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, ya, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Kita melihat di sini, saudara, bentuk murka Allah pada pasal 16 ini ada kemiripan dengan apa yang pernah terjadi, ya, di Mesir pada waktu zamannya Musa, ya, untuk melepaskan umat Allah pada waktu itu. Cawan yang pertama juga dikatakan bisul yang jahat. Coba kita bandingkan ayat ini dengan Keluaran 9 ayat 8 sampai dengan 12. Kitab Keluaran pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadi barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Ya, Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Fir'aun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Ya, ayat 11. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah, sama seperti semua orang Mesir. Ya, ayat 12. Tapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya, jadi ini ada kemiripan, ya. Ada kemiripan dengan peristiwa ketika tulah, ya, tulah barah ini yang ada pada zamannya Musa, yaitu di kota Mesir, ya, di negeri Mesir. Nah, kalau kita lihat ini, ya, di situ dikatakan ada bisul jahat, ya, persis dengan apa yang kita baca tadi dalam kitab Wahyu pasal 16 tadi, ya. Nah, kemudian kita lihat cawan yang kedua dan ketiga, ya, air menjadi darah. Coba kita bandingkan dengan Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan yang ke-25. Ya. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Ya, 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Engkau tidak mau mendengarkan. Ya, terus 17. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui, bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Air itu berubah menjadi darah. Ya. Terus ayat 18. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Ya, ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Ya,
seluruh air yang ada di kota Nil di Mesir, ya, yang ada di Sungai Nil berubah menjadi darah. Dan akibatnya matilah ikan di ikan-ikan. Sungai Nil, Ya, sehingga Sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir berbau. tidak dapat meminum air dari Sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir Ya, ada darah. iya, ada darah. Ya, ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan Ya, ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. ya, Firaun 20. berpaling Ya, lalu masuk ke istananya dan tidak ya, mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar Sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab ya, mereka tidak dapat meminum air Sungai Nil. ya, Demikianlah 25. genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi Sungai Nil. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, ada satu persamaan, ya, antara ulah yang pernah ditimpakan Allah ke kota Mesir karena kekerasan hati Firaun menahan umat Allah untuk jangan beribadah, ya. Nah, itu ada satu persamaan. Dan dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu, ya, kita mendengarkan tentang penjelasan bagaimana iblis, itulah bayangan daripada Firaun, ya, itu menahan umat Allah untuk jangan beribadah. Ya, nah itu sebabnya kemudian, ya, Allah marah, Allah murka. Maka Allah perintahkan kepada Musa, ya, kepada Harun, ya, sebelum mengambil tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir itu, dan di situ kita lihat sungai, selokan, kolam, ke atas segala kumpulan air yang ada pada waktu itu semuanya menjadi darah. Dan akibatnya berbau amis, ya, berbau busuk, ya, karena ada bangkai-bangkai dari Sungai Nil, dari binatang, dari ikan di Sungai Nil pada waktu itu. Nah, kita lihat, ya, ini ada persamaan. Nah, mengapa suatu ya kalau kita melihat ini ada merupakan satu persamaan dan ini memang ini menjadi kehendak Allah, ya, kehendak Allah, bukan kejadian yang ada di luar kehendak Allah, semuanya itu ada dalam kehendak Allah. Wabah-wabah yang menerima, yang dialami, yang diterima oleh bangsa Mesir ini adalah karena kehendak Allah, ya, untuk membuat supaya Firaun ini melepaskan umat Allah supaya umat Allah itu dapat beribadah kepada Allah, ya. Nah, kita lihat ini yang kedua, berarti setelah bisu jahat yang pertama, kedua dan ketiga itu air menjadi darah, itu terjadi 2 kali, ya. Yang kita sudah bandingkan, kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7 tadi, ya, ayat 14 sampai dengan 25. Sekarang cawan yang ke-6, kita lihat ada apa di cawan ke-6 itu, ya. Ayat yang kita baca dulu, ya, di dalam sebelum kita melihat dalam kitab Keluaran, kita baca lebih dahulu dalam Wahyu 16 tadi, ya. Kita langsung melihat ke cawan yang ke-6, ya, cawan yang ke-6. Ya, yaitu dalam ayat 12. Ya, ayat 12 Wahyu dan 16 ayat seterusnya. 12. Ya, Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. kering Supaya airnya. Ya, siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. ya, 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. 3 roh najis yang menyerupai kata. Ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka Ya, pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. ya, ini adalah cawan yang ke-6, ya, ketika dicurahkan itu, dan itu sasarannya adalah sungai yang besar, itulah sungai Efrat, ya. Kalau tadi kita membaca itu sungai Nil, ya, dalam kitab Keluaran itu. Nah, kita lihat sekarang, ya, Keluaran pasal 8, ya. Ini cukup panjang, ya, tapi tidak apa-apa, kita baca, kita masih, ya,
masih banyak waktu untuk melihat ya kisahnya daripada kitab Keluaran 8 ini dibandingkan dengan cawan yang keenam yang ditumpahkan oleh Allah tadi ya. Itu ada persamaan, yaitu tentang tulah kata ya. Mari akan dibaca ya ayat pertama sampai dengan ayat 15 saja ya. Silakan. Keluaran 8 ayat 1 sampai 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, Jika terus engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Dengan kata ya. Tadi di dalam kitab Wahyu pasal 16 tadi juga ya tiga cawan ya, cawan yang keenam, malaikat yang keenam menumpahkan ya cawannya. Di situ juga ada kata-kata yang keluar ya dari naga ya, itulah iblis, dari binatang itulah antikris, dan dari nabi palsu ya. Dan itu semua kata-kata itu adalah gambarnya dari kenajisan. Kemudian kita kembali kepada Keluaran ya. Kita lihat bagaimana kata-kata itu selanjutnya. Ayat 3 ya. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam ya, istanamu, dan ke kamar ya, tidurmu. Ya, ke kamar sampai tidurmu, ke dalam tempat tidurmu, ke dalam ya, rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, ya, bahkan ke ya, dalam pembakaran rotimu, serta ke ya, dalam tempat adonanmu. ya. Jadi mengerikan sekali. Sebagai kata ini meliarat ya dari sungai Nil itu, dia naik masuk ke dalam istana, ke tempat tidur ya. Bayangkan saja ya, yang banyak kali kalau kita melihat kaum wanita ya, kaum ibu ya, dan juga kaum wanita yang masih muda itu kalau melihat kata itu jijik ya, seperti risih begitu ya. Apalagi kata itu sekarang naik di tempat tidur. Bayangkan pada waktu itu apa yang terjadi ya, sampai tempat tidur loh ya. Dari semua pegawai-pegawainya Firaun itu juga ya dirayapi oleh kata-kata ini ya. Bahkan ke dalam pembakaran roti ya, itu berarti di dapur ya, kita dalam adonan. Jadi kita bayangkan ya betapa hebatnya, mengerikan sekali yang terjadi pada waktu itu ya, karena tulah dari kata-kata ini ya. Seluruh tempat ya, mulai di dalam istana, tempat tidur ya, dan rumah pegawai Firaun, bahkan juga dalam tempat pembakaran roti, semua ada kata ya. Kemudian ayat yang keempat selanjutnya, Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu ya, dan segala pegawaimu. iya. Terus Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas ya, selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. ya, kata itu bermunculan meliputi seluruh tanah Mesir. Ayat 6, Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka ya, bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. menutupi tanah Mesir, ya, Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka iya. membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Jadi bertambah banyak kata pada waktu itu ya. Kemudian dikatakan selanjutnya ayat 8, Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah ya, kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada ya, rakyatku, maka aku akan ya, membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. ya. Ya, kita baca sampai di sini lebih dahulu ya. Jadi kita lihat 4 cawan yang berisi murka Allah ini mengingatkan kita pada saat Allah menulai negeri Mesir. Ya, sudah sepatutnya kalau Mesir itu yang menggambarkan dunia ini ya, menerima cawan murka Allah, sebab mereka ya telah menumpahkan darah dari orang-orang kudus dan para nabi ya. Coba kembali dalam Wahyu 16 ayat 5 dan 6 ya. Kita bandingkan ini ya. Wahyu 16 ayat 5 dan 6.
Wahyu 16 ayat 5 dan 6, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Ya, ayat 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah Ya. memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Hal itu wajar bagi mereka. Adil segala perbuatanmu, ya, kata firman Tuhan. Bagaimana Allah sudah membuat pembalasan, ya, atas apa yang sudah pernah diperbuat oleh manusia pada waktu itu, di mana mereka telah membunuh, yang menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, maka Allah mengadakan pembalasan. Ya, engkau juga yang telah memberikan mereka minum darah. Ya, jadi darah di sini adalah darah pembalasan. Suatu sebab mereka pernah menghina darah perjanjian. Jadi Allah melakukan itu semata-mata karena merupakan suatu pembalasan. Karena sebelumnya mereka sudah melakukan, ya, sudah menumpahkan darah orang-orang kudus, sudah menumpahkan darah para nabi. Nah, ya, lalu kemudian Allah sekarang bertindak. Engkau telah memberi mereka minum darah, ya, bagi mereka. Nah, kita lihat, ya, sebab mereka pernah menghina darah perjanjian. Coba kita buka dalam surat Ibrani sekarang. Surat Ibrani pasal yang ke-10. Ya, ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya, jadi ini merupakan satu pembalasan. Sebab sebelumnya mereka itu sudah menghinakan, ya, menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya. Ini ada hubungannya dengan darah Yesus. Ya, saudara, kalau darah Yesus itu dianggap najis, diinjak-injak, ya, maka Allah sendiri sekarang, ya, yang sudah mengorbankan putranya di kayu salib, yang mengalami sengsara, ya, mengalami satu penderitaan yang hebat. Di situ kita melihat, saudara, bahwa apa yang diperbuat oleh bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Yahudi, ya, juga bangsa Romawi, yang melakukan eksekusi terhadap pribadi anak Allah. Mereka tidak mengerti, saudara, karena mereka cuma diperintahkan oleh imam-imam, ya. Tetapi yang mendalami semuanya itu adalah orang-orang Yahudi, para imam-imam. Nah, sekarang Allah mengadakan pembalasan, ya, mengadakan pembalasan. Siapa yang terkena pembalasan Allah? Di sini dikatakan yaitu orang yang menginjak-injak anak Allah dan yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang menginjak-injak anak Allah dan yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya? Orang yang dimaksud adalah orang yang sengaja berbuat dosa. Jadi ini bukan saja, ya, bukan saja itu menunjuk pada orang di luar sana, ya, atau bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Nah, seperti tadi saya katakan, ya, tentara Romawi yang ikut menyiksa, yang ikut, ya, menyalibkan Tuhan Yesus, ya, itu juga merupakan orang-orang yang harus terima hukuman Allah, ya. Dan kita tahu sebenarnya itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang tentara Romawi itu tidak mengenal Allah. Mereka berbuat itu juga karena mereka itu melakukan suatu perintah. Itulah perintah dari imam-imam ini. Nah, sudah, ya. Lalu kemudian siapa saja yang dikatakan menginjak-injak darah perjanjian itu? Coba sekarang kita baca ayat sebelumnya, ayat 26 dan 27. Ya. Ibrani 10 ayat 26 dan 27.
Ya, Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah jika memperoleh pengetahuan sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tentang, ya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. iya. Kalau ini menunjuk bukan orang kafir, tapi adalah orang Kristen sendiri. Siapa? Yaitu orang yang sengaja berbuat dosa. Sudah diberitahu oleh firman Allah. Sudah ditunjukkan itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah. Dan mereka terus saja berbuat dosa. Apakah ada orang Kristen yang terus-menerus melakukan pelanggaran perbuatan dosa? Ada sebanyak, ya banyak. Dan orang-orang ini diancam akan terkena pembalasan dari Allah. Mereka lah yang dikatakan tadi, yaitu yang menginjak-injak darah perjanjian, ya, menginjak-injak anak Allah. Darah perjanjian yang menguduskan itu dihinakan, ya. Itu yang kena pembalasan. Kemudian ayat 27, ya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan atas penghakiman. Akan Iya, penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. iya. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Yang ada apa? Kematian yang mengerikan, ya, yang kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kita harus berhati-hati, Sofia. Memang sepintas kalau kita lihat tadi, ya, yang dihukum oleh Allah itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi di sini, ya, di sini ayat 26, coba diulang ya, ayat 26, ya. Di situ dikatakan apa? Ayat 26. Ya, ayat 26, men. Tolong dibaca. Ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, di situ ada kata kita. Itu menunjuk pada kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak bertobat. Ya, orang itu sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ya, di situ dikatakan. Nah, orang itulah yang tidak lagi menghargai korbannya Kristus. Dan di situ juga dikatakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Hati-hati saudara dengan dosa sengaja, ya, dosa kesengaja. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang muda juga, orang-orang yang sudah rumah tangga juga, ya, yang tidak bertobat benar-benar, mereka masih sengaja melakukan perbuatan dosa. Dan tidak ada remnya, tidak ada kapoknya, ya, tidak ada pertobatan. Orang itu dihadapkan dengan apa? Kematian yang mengerikan, penghakiman dan api yang dahsyat, kata ayat 27. Tidak ada korban menghapus dosa, ya. Mereka akan mengalami api yang menghanguskan itu. Nah, kita lihat di sini, ya. Orang yang sengaja berbuat dosa itu adalah orang yang menghina penyucian yang dikerjakan Tuhan lewat pengorbanannya. Saudaraku, kita bukan saja mendengarkan, ya, berita firman Allah tentang pertobatan, ya, tentang kelepasan atas dosa, tapi kita juga mendengarkan berita firman Allah, ya, tentang penyucian, tentang hidup di dalam kebenaran. Dan ini harus kita kerjakan pada hari-hari ini. Saudaraku, ketika cawan ke-6 ini ditumpahkan ke atas sungai yang besar, di situ dikatakan sungai Efrat. Ya, kalau kita ingat sungai ini adalah sungai yang mengalir di Taman Firdaus pada waktu itu. Ya, ini sungai Efrat. Ya, ini airnya menjadi kering. Ya, ketika cawan itu ditumpahkan, airnya menjadi kering. Dan setelah itu Yohanes melihat dari mulut naga, ya, dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu, itu ada 3 roh najis. Ya. Roh najis ini menyerupai kata. Jadi kita lihat saja, ya, kalau tadi di dalam kitab Keluaran
ya, kata-kata ini sudah begitu liar, ya, keluar dari Sungai Nil, kemudian masuk ke istana dan naik di atas tempat tidur. Di mana-mana ada kata, ya, sampai di dapur tempat pembuatan roti, ya, di situ ada kata. Nah, itu bayangan dari roh-roh najis. Ya, dalam Wahyu 16 tadi dikatakan roh najis itu, ya, keluar dari mulutnya naga, itulah iblis, dari mulut binatang, itulah antikris, dan dari mulut nabi palsu, ya, itu sama keluar roh-roh najis. Kalau kita lihat, ya, sekarang ini di mana yang tidak, ya, yang tidak ada kenajisan, ya, hampir semua, ya, sudah dijamah oleh kenajisan. Kita lihat kata di sini disebut sebagai roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Ya, kata-kata ini dalam Keluaran 8 itu berasal dari Sungai Nil, ya. Pasal 8 kalau kita baca tadi, ya, itu kata itu berasal dari Sungai Nil. Lalu naik dan masuk ke istana Firaun, ke kamar tidurnya, ke dapur, ya, juga ke rumah pegawai-pegawai Firaun. Kata-kata ini akan naik memanjat engkau, ya. Ya, lalu kemudian dikatakan, ya, dia naik memanjat engkau menjadi memanjat engkau memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Ya, coba kita baca sedikit lagi, ya. Ya, ayat 3, Keluaran 8 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ya. Keluaran pasal 8 ayat 3 dan 4. Ya. Kata-kata akan meniarap, ya. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan Ya, masuk ke dalam istanamu dan kamar ya, tidurmu, ya sampai ke ya, dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, ya, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. ya. Tidak ada tempat yang tidak ada kata, ya. Kalau kata itu roh najis, berarti tidak ada tempat yang tidak dijamah, ya, oleh kenajisan. Kemudian ayat yang keempat katakan, Kata-kata kata-kata itu itu, akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala ya, pegawaimu. ngeri saya. Jadi kata-kata itu memanjati engkau, dia meloncat, nempel, ya, di baju, terus kemudian naik, yang memanjati engkau. Betapa mengerikan. Itu gambar daripada roh najis, ya. Kalau kata itu gambar dari roh najis, maka kenajisan, ya, itu akan mendatangi setiap orang. Mulai dari yang paling atas kedudukannya, istana tuh, ya, itu jabatannya, sampai yang paling rendah pegawai-pegawai Firaun. Jadi tidak ada, ya, tidak ada tempat, nah, tidak ada orang yang tidak dijamah oleh kenajisan. Kata ini dikatakan berasal dari Sungai Nil, kemudian naik ke istana, ya, ke kamar tidur. Jadi kata-kata ini terbawa oleh arus Sungai Nil. Jadi pengertian rohaninya itu kenajisan, itu ada arus, dia mengikuti arus. Nah, bayangkan, saudara, kalau saat ini saudara itu tidak ada di dalam arusnya penyucian, dengar baik-baik firman Tuhan. Saudara akan dibawa arus lain. Itulah arus dari kenajisan. Seperti arusnya Sungai Nil, ya. Jadi kata-kata itu dibawa oleh arus Sungai Nil, lalu kemudian memanjat, ya, menyalap, ya, naik ke istana. Jadi kita lihat ada arusnya. Kenajisan ini mengalir, terbawa arus, ya, terbawa arus, naik ke istana. Istana suatu tempat yang mewah, ya. Ini gambaran daripada tempat-tempat yang mewah, istana itu. Kalau kita lihat, ya, bagaimana para artis, ya, entah itu dia itu penyanyi, dia bintang film, ya,
tanpa disadari mereka itulah yang menyebarkan saja roh-roh kenajisan yang dipakai oleh iblis, ya, yang dipakai oleh setan, sehingga mereka itu menyebarkan kenajisan, ya, mempertontonkan, ya, bagaimana yang sebenarnya, ya, barang-barang yang mereka ada, yang mereka punya itu, ya, entah itu tubuhnya, ya, itu dipamerkan, ya. Kita melihat soal ini mengundang kenajisan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam hukum, ya, 10 hukum perjanjian baru, di situ ada hukum kesucian. Nah, dalam hukum kesucian itu Tuhan memandang lawan jenisnya, timbul keinginannya, maka dia sudah berzina dengan orang itu. Saudaraku, Tuhan Yesus bicara tentang kenajisan itu bukan saja dalam melakukannya, ya, tetapi masih di dalam pikirannya, maka orang sudah tercemar. Sebabnya kita mau berhati-hati, ya, jangan sampai kita ini dinajiskan dengan cara-cara iblis yang licik, ya. Coba kita akan membaca, ya, sebab ini penting sekali untuk kita juga harus mengetahui, ya, hukum kesucian, ya. Injil Matius pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya. Matius 5 ayat 27 sampai 32. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu perjanjian lama, ya. Itu yang tertulis dalam Loh Batu. Ada tertulis di situ dikatakan jangan berzina. Ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan. Ya, Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudaraku, kalau saja kita jujur, ya, kita tidak munafik, ya, kita jujur, maka kita juga pernah melakukan, membiarkan mata kita ini untuk memandang sesuatu yang najis. Dan Tuhan katakan di situ, kalau dia sudah memandang perempuan dan menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Berzina di dalam hati tidak ada yang tahu, ya. Orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Bagaimana saudara menggunakan mata saudara kalau memandang lawan jenis saudara. Bagaimana juga, ya, hatimu sudah mulai didiami oleh roh kenajisan itu. Dalam ayat 29 kemudian dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena cungkil, ya, terus karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Iya, ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Mata yang mendatangkan dosa disuruh cungkil, ya, ini bukan dicungkil sungguhan, ya, tetapi maksudnya bertobat, lepaskan itu. Ya, biasanya mata ini, dua mata ini kerjasama. Kalau memandang, ya dua-duanya memandang, saja memandang. Jadi ikut-ikutan. Nah, yang satu yang tidak beres ini, ya, dicungkil kata Tuhan. Lebih baik kamu masuk dalam hidup dengan bermata satu daripada kamu dengan bermata dua. Ya, juga pekerjaan lengan, ya, tangan itu lebih baik kamu dengan berlengan satu, bermata satu, masuk dalam hidup, maksudnya hidup yang kekal, daripada kedua matamu kamu masuk dalam neraka dengan kedua tangan yang belum bertobat pekerjaan, ya, belum bertobat masuk dalam neraka. Itu Tuhan bilang begitu. Ayat 31, ya. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ya, 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina.
Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Tuhan sampai bicara begitu dalam, ya. Soalnya ini menyangkut juga dalam pernikahan, ya. Sebabnya kalau dalam pernikahan itu sendiri tidak, ya, tidak masuk dalam pernikahan kudus, ya, pernikahannya itu masih diwarnai dengan perkara-perkara daging, ya, masih diwarnai dengan hal-hal yang najis, maka akhirnya kehidupannya itu juga ikut najis. Ya, Tuhan ingatkan di situ. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara. Nah, roh najis itu, ya, dikatakan berada di tempat-tempat yang mewah, di istana. Ya, saudara, hal ini mengingatkan kita, ya, bagaimana dandanan, ya, dari perempuan Babel. Perempuan Babel itu juga begitu suka pamer, ya, dengan dandanannya. Coba kita baca sebentar Wahyu 17. Wahyu pasal yang ke-17 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Wahyu 17 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat Ya, seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang ya, penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu ya. mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ayat 4, Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kain kirmisi dan birmisi, yang ya, dihiasi dengan emas, ya, permata, dan ya. mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ini perempuan Babel, ya, wanita Babel. Selanjutnya kalau sudah baca ayat yang kelima, di situ dikatakan itu ibu, ya, dari wanita-wanita pelacur. Coba ayat yang kelima. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, Ya, ibu dari wanita-wanita ibu pelacur, besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. dan dari kekejian bumi. Ya, jadi ini mengarah kepada kenajisan yang sudah ditebarkan oleh wanita Babel ini. Dia menyukai suatu dandanan yang menyolok pakaiannya. Tadi dikatakan pakai pakaian apa? Merah, ya, ungu. Itu wanita pakaian-pakaian yang menyolok, yang senang dipakai oleh wanita-wanita ini. Ya, kalau kita melihat ya bagaimana dandanan dengan wanita-wanita zaman sekarang ini, ya hampir tidak ada yang seperti pada zaman dahulu. Ya, wanita dengan dandanan yang sopan. Tapi justru kalau kita melihat wanita di dunia ini, dandanannya banyak kali yang mengundang kenajisan. Ya, kita mau berhati-hati dengan roh najis ini, dengan kata-kata ini. Sebab kata-kata itu setelah dia masuk ke istana, maka yang dijujuk, ya, itu adalah tempat tidur, ya, tempat tidur. Tempat tidur ini bicara soal kesucian nikah, ya. Tempat tidur jadi najis. Karena kata-kata ini sudah menaikinya. Ya, coba sekarang kita bandingkan dengan Ibrani 13 ayat yang keempat. Ya, Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Ya, Ibrani 13 ayat yang keempat. ya, Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah terhadap kamu mencemarkan anak, tempat tidur, sebab orang-orang jangan sundal dan pezinah akan ya. dihakimi Allah. Iya, orang-orang yang sudah orang-orang berzina akan dihakimi. Jadi tempat tidur ini bicara mengenai kesucian ikan. Jangan tempat tidur itu dicemarkan. Ya, sekarang kita melihat saja bagaimana roh najis ini bekerja. Ya, bekerja luar biasa. Tadi dikatakan kata itu bukan cuma saja masuk di istana, tapi sampai ke tempat pegawai-pegawainya Firaun. Mereka itu juga, ya, diloncat, dirayangi oleh kata-kata ini, ya, merambat di situ, merayap di situ. Jadi kita melihat tidak ada, ya, tempat di mana tempat yang mestinya, ya, tempat itu kalau kita lihat sekitar selalu itu memang tempat untuk kita istirahat, ya.
Di tempat tidur itu kita juga bisa merasakan kenyamanan istirahat setelah capek bekerja, ya. Sepanjang hari tubuh lelah, pikiran juga penat, ya. Kalau kita tidur, kita rebahkan tubuh kita, maka di situ kita akan merasa kenyamanan, ya. Dalam kitab Ayub dikatakan bahwa tempat tidur ini adalah tempat penghiburan untuk meringankan keluh kesah, ya. Coba Ayub 7 ayat 13. Jadi fungsinya tempat tidur ini, ya, kalau tadi kita baca, ya, fungsinya dari tempat tidur itu sudah diselewengkan, ya, sudah dinajiskan. Coba kita lihat beberapa ayat ini, bagaimana tempat tidur itu yang seharusnya, ya, dipakai untuk apa, ya. Ayub pasal 7 ayat 13. Ayat 13, ya. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan Ya, tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. iya. Ini sebenarnya, ya. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan. Lalu orang yang bisa tidur, ya, dengan pulas, nyaman, ya, artinya terhibur, ya. Tapi coba ada orang yang merebahkan tubuhnya untuk tidur tapi gelisah, ya. Dia tidak bisa tidur. Ya, ini penyakit yang sering kali terjadi pada banyak orang, ya. Ada orang yang merasakan kenyamanan, ya, dalam tempat tidur itu. Dia mendapatkan penghiburan waktu tidur itu, dia senang sekali, bangun pagi segar, ya, sebelum beraktivitas dia berdoa, dia menyerahkan perjalanan hidupnya sepanjang hari itu dalam pimpinan Tuhan, ya. Tetapi ada kalanya juga, saudara, ada tempat tidur cukup bagus, kasurnya empuk, ya, udara yang ada di dalam kamar itu ada air condition, ya, ada AC-nya. Ya, seharusnya dia bisa nyaman tidur, ya, tapi karena pikirannya kacau, ya, karena pikirannya melayang-layang terus, maka pada akhirnya dia tidak merasakan tempat tidur itu sebagai tempat penghiburan, ya. Ini kitab Ayub 7 ayat 13 ini yang berkata, apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku, ya, penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesah. Ya, itu yang sebenarnya kita dapatkan kalau kita itu hidup dalam berkenan di hadapan Allah. Ya, sebenarnya kalau kita melihat, ya, orang resah, gelisah itu dari pikiran. Ya, kacau pikirannya. Apalagi hari-hari ini berita yang paling banyak disajikan, baik itu lewat televisi maupun lewat video-video, ya, yang dapat kiriman dari WA, ya, itu selalu bicara soal COVID, korban COVID, apalagi hari-hari ini meningkat drastis, ya, membuat orang itu pada ketakutan, ya. Kalau dulu disuruh vaksin, ya, ogah, ya, banyak yang menolak, takut ini takut itu, ya. Tapi kalau sekarang, saya perhatikan tadi kebetulan di tempat saya, ya, di Lebak Arum ini, Balai RW dekat-dekat dengan rumah saya itu ada vaksin, ya, di dibuka di situ, ya. Saya lihat orang-orang itu berbondong-bondong di situ, ya. Kalau dulunya, ya, maunya tuh kalau bisa menghindar dari vaksin, ya, karena ketakutan ada orang bicara begini begitu sehingga takut. Padahal setelah dipelajari, ya, bahwa vaksin itu adalah untuk, ya, membuat tubuh kita itu menjadi, ya, membentuk antibodi, ya, memang bukan kebal, bukan, ya, tapi kita akan merasa tenang kalau kita sudah divaksin. Tapi ya tetap kita harus tetap menjaga, ya, dengan protokol kesehatan diantaranya 3M itu, ya. Jangan sampai kita lupa. Nah, ini juga ada di dalam bayangan pikiran kita. Kalau kita tidak, ya, tidak ada roh Tuhan, tidak ada firman Tuhan, kita pasti juga dibayang-bayangi dengan kekhawatiran. Jadi tempat tidur itu juga merupakan suatu tempat penghiburan. Nah, tempat tidur itu juga menjadi tempat
untuk kita merenung, mempertimbangkan sesuatu. Ya, memang banyak fungsinya kalau kita lihat, ya. Ya, coba Mazmur 4 ayat yang kelima. Ya, Mazmur pasal 4 ayat yang kelima. Mazmur 4 ayat yang kelima, Ya, biarlah kamu marah, ya, tetapi jangan berbuat dosa. jangan berbuat Berkata-katalah dosa. dalam hatimu di tempat Ya, tidurmu, di tetapi tempat tetaplah tidurmu, diam. Selah. tapi tetaplah. Ya. Jadi itu adalah suatu tempat juga di mana kita itu merenung juga mempertimbangkan sesuatu. Jadi kita tidak selalu pikiran kita itu terus dikuasai oleh amarah, oleh emosi, ya, oleh dendam. Tidak, tetapi kita bisa mengendalikannya. Kamu marah, ya dikatakan tadi, ya, tetapi dialah jangan berbuat dosa. Ya, saudaraku, hampir semua orang pernah marah. Ya. Tapi kalau marah-marah terus, ya itu ya bukan yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah marah ya pada waktu dia menyucikan bait Allah, itu melihat orang-orang berjual beli, dia marah, dia usir ya orang-orang yang berjual beli itu, dia marah. Tapi marahnya benar ya untuk menyucikan bait Allah. Demikianlah juga sepertinya kalau kita marah, ya, tapi jangan sampai kita berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tempatlah. Jadi pada waktu di tempat tidur kita bisa merenung, ya kita bisa mempertimbangkan sesuatu. Ya, jadi ini. Jadi ada fungsi-fungsi yang baik untuk tempat tidur itu. Beralih kepada Mazmur 63 ayat 7. Ya. Mazmur 63 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 63 ayat yang ke-7. Apabila ya. aku ingat kepadamu di tempat tidurku, ya. merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Oh, puji Tuhan. Ya, ini yang harus kita lakukan, ya. Di tempat tidur, kita menggunakan tempat itu untuk kita merenungkan Tuhan sepanjang malam. Dan pikiran kita dikuasai oleh pikiran ke arah Tuhan. Jika engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kata Kolose pasal 3, ya, carilah perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas. Jadi itu yang harus kita ada, ya, yang harus ada pada kita ini. Jangan kita terus-menerus memikirkan nasib kita, memikirkan apa yang ada pada kita, mungkin kita sedang mengalami kekurangan, mungkin ada yang sedang sakit, mikir soal penyakitnya, ya, mikir soal apalagi soal ketentraman dalam rumah tangga, kenapa rumah tanggaku kok kacau, ya, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, pikirkan perkara yang di atas, ya, jangan yang ada di bumi ini. Selanjutnya kita akan melihat dalam Mazmur 36 sekarang, ya, ayat yang kelima. Nah ini bunyinya lain, ya. Pasal 36 ayat yang kelima, ya. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Nah ini tempat tidur dipakai untuk merancang kejahatan. Ya, terus ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Iya, apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi dia membiarkan pikirannya dikuasai, ya, oleh hawa nafsu, oleh kejahatan, ya, dendamkah, ya, kebenciankah. Ada orang mau tidur itu masih membiarkan pikirannya dikuasai oleh rasa marah, oleh rasa benci, oleh sakit hati dan sebagainya. Dia tidak mau melepaskan, ya, membiarkan dikuasai. Hingga kadang-kadang terbawa dalam mimpi. Dan tempat tidur itu tempat penghiburan, kata kitab Ayub tadi, ya. Untuk kita bisa merasa dan mengalami ketenangan di atas tempat tidur itu. Tapi bukan untuk merancangkan kejahatan, kata kitab Ayub. Ya. Satu ayat lagi yang bicara tentang tempat tidur ini, 41. Mazmur 41 ayat yang keempat. Iya. Mazmur 41 ayat yang keempat, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit.
Ya, Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakit. puji Tuhan ya. Jadi pada waktu kita berbaring ini ya, khususnya untuk yang sakit ya, ternyata Tuhan itu membantu engkau ya di ranjangnya ketika engkau sakit tempat tidurnya untuk memulihkan ya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Nah, mari ya, kita mempraktekkan firman Allah ini. Ketika saudara sakit ya, ya, dan tempat tidur itu menjadi tempat di mana tempat yang ya bisa menemani kita ketika sakit. Nah, di tempat tidur itulah kita bisa merasakannya kenyamanan karena kita sedang dipulihkan. Lalu saudara ada yang sakit, percayalah Tuhan memulihkan saudara. Memang ada kalanya ya tidak spontan ya, tapi Tuhan pelan-pelan. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita ya. Waktu Tuhan itu adalah waktunya Tuhan ya, bukan waktunya manusia. Kita akan mengalami pemulihan dari segala sakit penyakit yang kita alami. Nah, di tempat tidur itu kita mendapatkan pemulihan. Haleluya ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menjadikan tempat tidur kita ya, ya bagaimana? Apakah kita sudah benar sekarang menggunakan tempat tidur kita? Atau jangan-jangan di tempat tidur itu kita masih membayangkan yang tidak baik, yang najis, yang jahat, ya, merancang suatu kejahatan dan sebagainya. Sekarang kita mau ubah. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ya, jangan sampai kita, ya, kita membiarkan kata itu merayap katanya tadi, yang meniarap terus merambat ke tubuh ya, loncat begitu ya, seperti digerayangi dengan kenajis. Aduh, mengerikan sekali. Kita mohon kepada Tuhan, lepaskan Tuhan ya hidupku dari kenajisan. Ya, khususnya orang-orang muda. Tapi bukan cuma orang-orang muda saja, ya orang dewasa juga. Lepaskan Tuhan supaya hidup ini kudus dan berkenan di hadapan kita. Iya. Selalu di situ dikatakan bahwa kata itu masuk ke istana, ke tempat tidur, juga masuk ke rumah dari pegawai Firaun. Jadi yang namanya roh najis itu tidak pandang tempat, ya, tidak pandang orang, ya. Semua orang-orang manusia ini dikuasai oleh kenajisan, ya. Dia ada di kota-kota, ya, kota-kota besar sampai kota-kota kecil, sampai kota yang terpencil, ya. Di sana juga ada kenajisan. Nah, kata-kata itu memanjati setiap orang, kata Keluaran 8 ayat 4 tadi ya. Tidak ada yang tidak terjamah ya oleh kenajisan. Wah, ya dipanjati. Waduh, ngeri sekali. Kalau kenajisan ini kita biarkan, kita membuka ruang celah sampai akhirnya kenajisan itu masuk dan mengganggu kehidupan kita. Kita terbelenggu. Nah, kita perlu kelepasan. Ayo, siapa di antara saudara yang mendengarkan firman Allah? Saudara mengatakan bahwa hidupmu sekarang ini sedang dikuasai oleh kenajisan. Minta kepada Tuhan kelepasan. Ya, kiranya pada malam hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan kita sadar bahwa kata-kata roh najis itu ada di mana-mana. Coba sekarang saudara baca dalam 1 Yohanes 5. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Apa kata firman di sana? Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ya. ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia Ya. berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Ya, sehingga tidak ada tempat yang tidak terjamah oleh roh najis, oleh si jahat. Si jahat itu sebutan ya dari iblis. Tuhan menyebut si jahat itu adalah iblis. Ya, si jahatlah yang menabur benih lain. Ketika pada waktu Tuhan menabur benih yang berasal dari kerajaan Allah, si jahat datang menabur benih kenajisan, benih yang jahat. Ya, lalu kemudian
Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, ya. Kemudian kita tidak akan terjamah oleh kenajisan. Ayat 20, ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah Ya, mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam Yang anaknya, benar. Yesus Kristus, Ya. dia adalah Allah yang benar dan hidup yang Ya. kekal. Puji Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Allah telah mengutus anaknya untuk memberikan kepada kita satu kelepasan. Ya, setelah kita mendapat pengampunan, kita mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Coba kita maju ke depan, ayat 18, tolong dibaca. Kita tahu, Ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, si jahat tidak dapat menjamahnya. Padahal tadi dikatakan dalam ayat 19, seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Sepertinya kok tidak ada, ya, tidak ada tempat yang aman untuk si jahat ini, untuk kenajisan ini, untuk kata-kata ini, ya. Sepertinya tidak ada tempat yang aman, semua dipanjati, ya. Masuk ke istana, masuk ke tempat tidur, masuk ke tempat pembuatan roti, ya. Semua dinajiskan, tidak ada tempat yang aman. Tetapi dalam ayat 18 dikatakan, kita yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Apa saudara merasa bahwa si jahat pula iblis itu sudah tidak bisa menjamah saudara? Dari mana saudara tahu? Yaitu jika engkau sudah dilahirkan kembali. Sebagai ayat yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 23. Firman Allah itu melahirkan kita, ya. Benih firman Allah itu menyucikan kita. Haleluya. Ya. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, di situ ada kata dilahirkan kembali, ya. Sebabnya ketika pertemuan antara Yesus dengan guru besar orang Yahudi, itulah Nikodemus, Yesus bicara soal dilahirkan kembali. Memang ini penting, ya. Bukan saja pada orang yang yang baru kenal Tuhan harus lahir baru, tapi kita yang sudah lama dalam Tuhan, kita yang masih terikat oleh ikatan-ikatan roh-roh najis, dan juga minta supaya Tuhan melepaskan kita. Si jahat tidak bisa menjamah engkau apabila engkau dilahirkan kembali oleh firman kebenaran. Malam hari ini firman Tuhan melahirkan kita, ya. Dalam surat Efesus pasal 5 dikatakan kita mandi dengan firman, dengan air firman, ya. Dengan firman Allah kita dimandikan, selalu kita bersih, kita selalu disucikan, ya. Ya, inilah firman Tuhan yang kita terima malam hari ini. Saya ingin mengajak saudara nyanyikan sebuah nyanyian, ya. Kita bicara tentang kesucian, ya. Biarlah kita juga boleh menghayati firman Tuhan ini. Sucikan dan kuduskan hati, sucikan dan kuduskan hati ini untuklah yang menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan,
nyanyikan bersama. Sucikan dan kuduskan hati ini. Amin. Haleluya. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku serahkan padamu. Ku menyembah, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Nanti saudara hartawan berdoa. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita ke atas. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau yang sudah melawat dan berkati ibadah kita pada malam hari ini. Engkau yang sudah memberikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan yang sudah banyak mengingatkan kehidupan kami. Agar kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai imam-imam-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, tetap hidup di dalam kekudusan-Mu. Sebab Tuhan, kami menghadapi banyak najisan dari dunia ini Tuhan. Sebabnya Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami yang boleh menjadi pedoman dan pegangan hidup kami Tuhan. Agar kami jangan berkesalahan Tuhan di dalam menjalani hidup yang sudah Engkau tebus ini dengan harga yang mahal. Sebab Engkau yang sudah membeli kehidupan kami lewat pengorbanan darah-Mu Tuhan. Hidup kami berharga dan mahal di hadapan Engkau Tuhan. Untuk itulah Tuhan, ajar kehidupan kami untuk tetap hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sadar banyak perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara cemar, kenajisan ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah Engkau pagari kehidupan kami, agar kehidupan kami yang sudah Engkau mandikan dengan air firman-Mu Tuhan, boleh tetap kudus dan layak di hadapan Engkau. Tuhan, jika mana kami telah salah berpikir setelah
salah berangan-angan Tuhan. Dengan perkara-perkara yang najis, Engkau ampuni, Engkau tolong kehidupan kami. Agar Engkau Tuhan tetap melayakan dan menguduskan kehidupan kami. Agar kami tetap hidup di dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tambahkan hikmat akal budi dari surga dan pengurapan dari kuasa Allah Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar hamba-Mu semakin memperoleh pembukaan firman yang lebih lagi Tuhan. Untuk boleh kami terima Tuhan di dalam penggembalaan yang beliau kerjakan bagi kehidupan kami, agar kehidupan kami Tuhan hari demi hari boleh bertumbuh di dalam iman dan juga boleh mencapai satu kesatuan iman-Mu Tuhan dan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau layakkan kehidupan kami, kuduskan kehidupan kami Tuhan, agar kami jangan berkesalahan dalam menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, sehingga tubuh dan darah-Mu Tuhan boleh benar menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman dan juga Tuhan, segala kuasa yang sudah menjaga, menguduskan kehidupan kami, sehingga kami boleh berada di dalam rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roti dan anggur yang tidak lain adalah tubuh dan darah sendiri. Supaya jika kami makan dan minum, menyatu dengan tubuh kami, maka kami mendapatkan pengampunan dosa dan disucikan kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan saja memberikan firman-Mu, tapi Engkau juga memberikan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami melaksanakan perjamuan kudus malam hari. Amin. Nah mari saudara, kita pegang tubuh Tuhan yang sudah dipersiapkan. Ya, di tangan kanan kita angkat ya lebih dari kepala kita. Ya, saudara boleh berdiri di tempat saudara masing-masing ya. Dan kita akan memberikan haleluya hidup kita ini sepenuhnya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Terlebih hari-hari ini kalau banyak orang dilanda ketakutan karena COVID ya yang sudah melanda hampir seluruh dunia ini. Biarlah kita tetap berlindung dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita pindahkan cawan di tangan kanan. Dan firman Tuhan selanjutnya mengatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji Tuhan. Kita minum cawan yang berisi darah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini. Karena kebaikan-Mu. Karena firman-Mu yang sudah melimpah dalam hati kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi yang ikut ibadah secara Tuhan Zoom malam hari ini dalam PA. Kiranya berkat Tuhan curahkan atas kehidupan mereka. Kami juga ingat beberapa saudara kami Tuhan
yang saat ini Tuhan terpapar oleh COVID, Tuhan, seperti Ibu Triana, Tuhan, yang saat ini sedang isolasi mandiri di hotel, kepunyaan dari saudaranya, adiknya. Tuhan, Engkau menyertai anak-Mu, Tuhan, Ibu Triana ini, supaya tidak ada ketakutan, kekhawatiran dalam dirinya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamahnya. Dan Engkau menutup dengan kuasa darah-Mu. Hamba-Mu juga doakan Tuhan untuk keluarga atau kakak ipar Tuhan dari Ibu Grace, Tuhan, yang ada di Semarang, yang juga membutuhkan dukungan doa, di mana jemaat-Mu saat ini sudah berdoa. Oh Tuhan, untuk Tuhan, keadaan yang dialami oleh kakak ipar dan kakaknya yang terpapar juga oleh COVID. Oh Tuhan, Engkau jamah, dan Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Lalukan virus-virus COVID ini, Tuhan, dari setiap kehidupan kami sekalian. Lindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih cintanya daripada Allah Sang Putra, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai saudara terus sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah ini. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat malam dan sampai berjumpa dalam ibadah mendatang. Tuhan memberkati.